Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok WARM, Wawan, Andi, Ratna, dan Melinda. Kali ini kami akan membahas tentang perusahaan bernama Xiaomi. Oke. Xiaomi, from a mobile and technology company to a lifestyle and retail company. Oke, kenapa kita membahas Xiaomi pada case study ini? Salah satunya adalah adanya quotes yang terkenal, yaitu Xiaomi looks a bit like Apple, but is really more like Amazon with some element of Google oleh Lee Jun. Ini terkenal banget, makanya akan dijelaskan berikutnya oleh Pak Andi. Silahkan Pak Andi. Terima kasih Bu Melinda. Jadi next, awalnya Xiaomi adalah merupakan perusahaan smartphone, kemudian bertransformasi menjadi perusahaan retail. Pada grafik terlihat bahwa penjualan Xiaomi dalam 5 tahun terakhir dari 2015 ke 2019 naik 4 kali lipat. Kontribusi penjualan terbesar memang masih dari smartphone, tetapi sejak 2019 mulai tergeser, kontribusi dari segmen IoT dan lifestyle product naik menjadi 30,2%. Xiaomi produk positioning-nya merupakan produk yang affordable tetapi berkualitas, dengan kualitas dan spesifikasi yang setara seperti Samsung dan Apple. Transformasi bisnis Xiaomi dari smartphone menjadi platform retail untuk produk-produk yang berbasis IoT yang terbesar di dunia tentu merupakan langkah strategis yang menarik untuk kita ambil dalam studi kasus ini. Next. Tentu ada beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Xiaomi sebagai perusahaan agar produk-produknya tetap memiliki harga yang terjangkau. Dukungan supply chain yang bagus dan efisien dalam mengelola material dari ujung sampai ke tangan customer merupakan suatu contoh retail supply chain yang patut untuk kita pelajari lebih dalam. Di antara inisiatif untuk menjaga supaya produk tetap kompetitif sampai ke tangan customer adalah dengan omnichannel, merupakan strategi untuk memperbanyak outlet retail, tetapi operational cost retail tetap terjaga rendah. Kemudian dalam mengelola aliran material menjadi produk, Xiaomi menerapkan prinsip menjual produk ke customer dengan harga yang serendah mungkin, 5% margin. Tetapi sebaliknya memberikan margin yang besar kepada para suppliernya. Bahkan biaya bahan baku dan inventory spare part dan resiko ditanggung oleh Xiaomi. Hal ini menjadikan para partners Xiaomi fokus untuk mendevelop produk baru. Sehingga dalam waktu 5 tahun, para partner Xiaomi mampu menciptakan 500 SKU produk IoT ke market yang siap dijual. Strategi berikutnya adalah dengan melakukan flash sale. Hal ini dilakukan untuk melihat respon pasar, sehingga inventory produk tetap dapat dijaga serendah mungkin. Kemudian strategi berikutnya adalah long life cycle product. Contohnya produk smartphone Xiaomi didesain untuk waktu yang panjang 18 sampai 24 bulan di market. Sedangkan produk para kompetitor itu adalah didesain maksimal 18 bulan di market. Kemudian Xiaomi dalam melakukan pemasaran memanfaatkan media sosial dan customer yang loyal yang disebut dengan Mi Fan. Sehingga kita tidak akan mendapati Xiaomi melakukan iklan produknya melalui
media TV dan media cetak yang lainnya. Kemudian next akan disampaikan oleh Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Baik, dalam perjalanan bisnisnya, Xiaomi membuat sebuah konsep produk berupa ekosistem yang terhubung dengan smartphone sebagai strategi pengembangan produk. Xiaomi memulai mengembangkan ekosistem tersebut pada tahun 2013 dengan melakukan investasi pada 100 hardware startup. Sampai pada tahun 2016, Xiaomi hadir dengan produk smart hardware dan lifestyle. Pada tahun 2018, Xiaomi memiliki lebih dari 210 mitra perusahaan yang memiliki fokus pada riset dan pengembangan smart hardware dan lifestyle produk yang berbasis IoT. Struktur ekosistem Xiaomi ditunjukkan oleh diagram lingkaran di samping. Pada dasarnya, produk inti Xiaomi adalah smartphone beserta perangkat pendukungnya yang berada di lingkaran berwarna oranye. Selanjutnya, pada lingkaran berwarna biru dan hijau merupakan pengembangan dari ekosistem itu sendiri, yaitu berupa perangkat yang pengoperasiannya dapat terkoneksi dengan smartphone. Next, ekosistem yang dikembangkan Xiaomi ini mengadaptasi strategi investment and incubation, di mana Xiaomi menyediakan dukungan sumber daya penuh untuk seluruh mitra startup yang bekerja sama dengan Xiaomi, seperti dalam hal branding, supply chain, channel and platform, investment and financing, quality assurance, product definition, hingga industrial design dari setiap produk yang diproduksi. Dan pada umumnya, perusahaan yang bermitra dengan Xiaomi merupakan perusahaan yang berbasis pada IoT. Selanjutnya, terkait dengan bisnis Xiaomi akan dijelaskan oleh Ibu Melinda. Oke, terima kasih Bu Ratna. Berikutnya, saya akan mencoba memaparkan mengenai evolving business model di Xiaomi. Mulai tahun 2016, Xiaomi mengembangkan brick and mortar store untuk meningkatkan revenue. Dan untuk menarik konsumen mengunjungi offline store tersebut, Xiaomi menangkap ekosistem Mi Fan yang sangat besar dan potensial dengan menghadirkan produk rumah tangga berbasis IoT yang dikenal dengan Xiaomi Youpin. Dengan demikian, offline store dan online store akan terus dikunjungi oleh konsumen. Dengan banyaknya produk inovatif berbasis IoT, Xiaomi merupakan salah satu kompetitor Amazon, di mana produk yang ditawarkan tidak hanya mobile peripherals, tetapi hingga ke lifestyle product. Sehingga, dengan berkembangnya sistem retail di Xiaomi, retail menjadi salah satu komponen penting pada strategi bisnis Xiaomi yang dikenal dengan The Triathlons Business Model. Apa itu The Triathlons Business Model? Next. Triathlon Business Models adalah bisnis model yang terdiri dari 3 bagian besar di Xiaomi terutama, yaitu hardware business, internet service, dan retail business. Pada hardware business, Xiaomi merupakan smartphone expert yang menempati posisi 4 besar pembuat smartphone di dunia. Dan IoT product maker di platform Xiaomi itu terkenal dan sebagai leading smart products di dunia. Kemudian yang kedua adalah internet services, di mana Mi Fan sebagai populasi konsumen secara global oleh Xiaomi ini diberikan fasilitas internet service yang mumpuni. Kemudian yang terakhir adalah retail business, di mana 100% revenue didapatkan dari penjualan dari retail website-nya sendiri. Dan yang terakhir, significant portion of Xiaomi revenue itu didapatkan dari retail platform yang dijalankan sendiri. Nah, platformnya itu seperti apa saja? Next. Nih, online channels-nya sekitar ada, ini sampai dengan data yang kita kumpulkan, ada sekitar 8 channels. Kemudian offline-nya, next. Berikut adalah daftar offline channels yang dimiliki oleh Xiaomi dan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah setiap tahunnya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Melinda. Tentunya berbicara tentang retail, kita tidak lepas dari retail strategi dan taktik. Dalam hal ini, Xiaomi menerapkan 4 strategi utama.
Yang pertama adalah meningkatkan traffic flow melalui dua taktik. Yang pertama adalah menempatkan toko Mi-Home dekat dengan fast fashion brand. Kemudian taktik yang kedua adalah menawarkan fast moving product atau memperkenalkan produk baru dengan lebih cepat. Kemudian strategi yang kedua adalah drive up conversion rate. Strategi ini diterapkan melalui dua taktik. Yang pertama adalah menawarkan sejumlah killer produk atau flagship untuk tiap kategori produk. Kemudian taktik yang kedua adalah menggunakan atau memanfaatkan big data analytics. Kemudian strategi yang ketiga adalah meningkatkan sales melalui dua taktik, yaitu meningkatkan purchase rate untuk produk-produk yang berkaitan. Contohnya seperti smartphone dengan power bank, smartphone dengan headphone, dan lain sebagainya. Kemudian taktik yang kedua adalah memberikan shopping experience kepada customer dengan lebih baik. Kemudian strategi yang keempat adalah men-encourage customer untuk melakukan repeat purchase. Strategi ini diterapkan melalui dua taktik. Yang pertama adalah menguatkan brand awareness atau brand recognition. Kemudian taktik yang kedua adalah meningkatkan integrasi dari channel-channel penjualan, baik secara offline maupun secara online. Kemudian kesimpulan dari presentasi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah Xiaomi telah sukses melakukan ekspansi bisnisnya dari mobile phone manufacturer menjadi bisnis retail dengan mengadopsi bisnis model yang disebut dengan triathlon. Yang kedua, Xiaomi mendevelop smartphone yang juga berfungsi sebagai jembatan buat customer untuk menggunakan produk-produk Xiaomi lainnya yang dalam satu ekosistem. Dan kesimpulan yang terakhir, kelebihan dari Xiaomi adalah dia dapat memberikan margin yang besar kepada supplier, namun di sisi lain dia juga mengambil keuntungan yang sedikit terhadap customer-nya. Berikutnya kami juga menyampaikan dua rekomendasi untuk Xiaomi. Yang pertama adalah agar Xiaomi dapat mendevelop global supplier ketika nantinya Xiaomi melakukan ekspansi ke pasar global. Kemudian rekomendasi kedua yang kami sampaikan adalah agar Xiaomi dapat melakukan perbaikan terkait dengan isu security atau keamanan customer data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.